Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para kosmopolit dimanapun kalian berada. Ketemu lagi bersama saya Fauzan Numan dalam konten Sehat ala Nabi berdasarkan buku karya Dr. Muhammad Ali Toha Assegaf dengan judul yang sama, Sehat ala Nabi 365 tips sehat sesuai ajaran Rasulullah SAW. Ini buku bagus, bisa teman-teman cari di toko buku terdekat atau toko buku favorit teman-teman, bisa dibeli. Nah, oke, jadi pada episode kali ini kita akan melanjutkan tema pembahasan yang sama dengan episode sebelumnya, yaitu tentang smart healing and smart tips. Tapi sebelum kita lanjut, kita tonton dulu intronya. Nah, cara kerja smart healing itu ada pada pembahasan ini. Dalam kunci hidup sehat itu, yang pertama itu didahului dengan penyerahan diri secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga disertai pengakuan atas kerasulan Nabi Muhammad SAW, dan itulah Islam. Nah, kemudian selanjutnya kita meyakini peran sentral Allah Subhanahu wa taala, dan itulah iman. Kita pun hendak meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu menyaksikan kita dan malaikat mencatat semua perbuatan kita. Dan ini landasan yang ketiga, yaitu ihsan. Nah, ketiganya ini landasan pokok dari smart healing. Kemudian terdapat 5 langkah menuju pola hidup sehat Islami. Yang pertama, menata ulang mental pattern, yaitu memperbaiki atau mengobati penyakit hati serta meyakini aspek penting sehat Islami yang mencakup cakupannya itu Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan sekalian alam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala adalah maha dari segala kesempurnaan sifat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan sistem dan mengatur jalannya sistem. Kemudian Al-Qur'an sebagai tuntunan hidup. Selanjutnya manusia adalah khalifah atau wakil Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Kemudian penyakit, rasa sakit dan kesehatan ada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mendatangkan penyakit dan melenyapkannya. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki termasuk kesehatan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Kemudian Rasulullah SAW mencontohkan pola hidup sehat dan memerintahkan kita berobat jika sakit. Dan yang terakhir, yang ke-11 poinnya, yaitu memupuk semangat nafsu mutmainnah agar selamat dunia akhirat. Selain itu, kita juga harus dapat mengubah mindset kita dengan mengikuti paradigma baru. Nah, poin-poinnya itu terdiri dari ada menjadi sehat itu mudah, kemudian menjadi sehat itu bisa murah, kemudian mindset selanjutnya itu tentang segala aspek terjang, segala sepak terjang kita itu bisa menyehatkan gitu. Jadi segala sepak terjang kita itu bisa menyehatkan apapun gitu. Kemudian sakit bisa dicegah. Kemudian penyembuhan penyakit tidak harus dengan intervensi dari luar. Bahkan seringkali untuk bisa sembuh tidak membutuhkan obat seperti itu ya. Selanjutnya juga ada pengobatan bisa kita lakukan sendiri dengan cara sederhana dan murah. Nah, itu dalam poin-poin yang terdapat pada nomor 1 gitu. Nah, selanjutnya di nomor 2 ini mempelajari metode pengobatan smart healing secara konsisten. Jadi metode ini meyakini bahwa untuk hidup sehat, menyehatkan tubuh, bahkan penyembuhan penyakit bisa menggunakan 5 aspek berikut. Jadi yang pertama ada mengatur makanan. Jadi makanan ini sangat penting ya.
karena juga asupan, bahkan di perut itu juga ada yang bilang sumber segala penyakit, sumber penyakit seperti itu. Nah, selanjutnya di poin selanjutnya yaitu mengoptimalkan ibadah, karena ibadah juga dapat berperan pada kesehatan kita. Selanjutnya ada membacakan doa-doa, karena apalagi seorang muslim, doa-doa ini adalah senjata bagi seorang muslim. Kemudian penggunaan obat dari resep-resep Rasulullah SAW yang dianjurkan oleh Rasulullah, dan serta memperbaiki lingkungan. Nah, perbaiki lingkungan agar kita juga bisa merasakan manfaat dari adanya lingkungan yang positif. Selanjutnya di poin yang ketiga itu menyusun langkah-langkah penyehatan bagi penderita penyakit. Kemudian di poin yang keempat itu menyusun langkah-langkah peningkatan kualitas hidup, termasuk program pencegahan serta pengobatan terhadap penuaan dini dan penyakit degeneratif. Kemudian yang kelima itu menyempurnakan kesejahteraan hidup dalam arti luas untuk mencapai kebahagiaan yang sejati. Nah, inilah cara baru untuk meningkatkan dan menyelesaikan masalah kesehatan tanpa memberi dampak negatif, sekaligus bisa meningkatkan kebahagiaan hidup. Dalam penerapan metode ini, di sini di buku ini penulis merasakan bahwa sehat menjadi mudah dan murah. Kemudian angka kesakitan pun menurun drastis, dan beberapa penyakit degeneratif membaik gitu, bahkan tanpa obat kimia. Dalam praktiknya banyak juga pasien dapat disembuhkan dengan cara-cara sederhana ini, mulai dari penyakit sakit mah, stroke, hepatitis, asma, tekanan darah tinggi, dan penyakit menahun lainnya. Nah, itu teman-teman dalam episode yang keempat di tema Smart Tips, Smart Healing and Smart Tips. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Doa kifaratul majelis juga. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Segala kekurangan, kesalahan itu murni datangnya dari saya, dan kebenaran datangnya hanya dari Allah SWT. Nah, nantikan episode selanjutnya yang akan membahas tentang 365 kapsul smart dari Nabi. Jika konten ini bermanfaat, bisa share ke teman-temanmu agar lebih luas lagi manfaatnya. Kritik, saran, dan diskusi bisa tulis di kolom komentar. Kemudian jangan lupa juga like and subscribe sebagai bentuk supportmu pada channel ini. Serta itu juga bagian dari penyemangat ya, motivasi biar saya semakin semangat lagi bikin konten-konten bermanfaat lainnya. Klik tombol loncengnya juga ya, karena saya tidak sabar bisa ketemu kalian lagi. See ya.